Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Janet Firdaus, mahasiswa dari Universitas Jember, program studi D3 Kesekretariatan, angkatan 2021. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi humas. Nah, outline dari materi yang akan aku sampaikan yaitu yang pertama ada definisi, kemudian ada tujuan humas, fungsi humas, kemudian ada manajemen humas, fungsi manajemen humas, dan tugas pokok dari humas itu sendiri. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi yang pertama. Definisi humas menurut para ahli yang pertama ada Coulson Thomas. Humas adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Lalu yang kedua ada menurut C.C. Seidel, humas adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill langganannya, pegawainya, dan publik umumnya ke dalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. Kemudian yang ketiga ada dari W. Emerson Rock. Humas adalah kelanjutan dari proses penetapan, penentuan, pelayanan-pelayanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Oke, yang keempat ada Howard Burnham. Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan, humas adalah suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara satu badan dan publiknya. Usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan tersebut. Nah teman-teman, setelah mengetahui definisinya, pasti kita juga harus mengetahui tujuan adanya humas itu kan? Jadi, tujuan adanya humas adalah sebagai berikut. Menurut Davis 2003, tujuan humas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Menurut Rosadi Ruslan sendiri, tujuan humas adalah menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek, serta mendukung bauran pemasaran. Nah, untuk materi selanjutnya ada fungsi humas. Fungsi humas sendiri adalah orang yang harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikan dengan baik sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi. Untuk lebih jelasnya, humas bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Kemudian, humas memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang baik, diterima, dan menguntungkan semua pihak. Kemudian humas merupakan unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja menjadi meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Humas juga merupakan usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa humas lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Nah, kita telah membahas definisi, tujuan, serta fungsi humas nih. Teman-teman tahu nggak sih kalau komposisi manajemen humas itu berbeda loh di setiap perusahaan, organisasi, atau lembaga baik itu profit maupun non-profit. Komposisi humas dari masing-masing lembaga tentu saja berbeda tergantung pada kebutuhannya. Di sebuah perusahaan mungkin saja departemen humas hanya terdiri dari seorang manajer dan seorang sekretaris. Namun banyak pula organisasi atau perusahaan yang mempekerjakan asisten ahli seperti pejabat pers, editor jurnal internal, perancang media cetak, fotografer, dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan departemen humas mereka.
Materi selanjutnya adalah fungsi manajemen humas itu sendiri. Fungsi manajemen humas itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, meliputi penetapan tujuan, standar, penentuan aturan dan prosedur, kemudian pembuatan rencana serta ramalan atau prediksi apa yang akan terjadi. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisasi. Yang ketiga ada penyusunan formasi atau staffing, menentukan persyaratan karyawan, merekrut calon karyawan, menentukan job description dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, melakukan penilaian dan pelatihan termasuk di dalamnya pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi. Yang keempat ada memimpin atau leading, meliputi membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahan, serta menciptakan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif, khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah ataupun sebaliknya, sehingga timbul saling pengertian dan kepercayaan yang baik, menumbuhkan disiplin kerja dan sense of belonging atau rasa memiliki pada setiap karyawan dan jajaran manajemen. Yang kelima, ada pengawasan atau controlling. Fungsi terakhir manajemen ini mencakup persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan ke perusahaan atau organisasi dalam upaya pencapaian tujuan produktivitas dan terciptanya citra yang positif. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tugas pokok humas. Yang pertama, menjaga reputasi. Eksistensi sebuah perusahaan sangat tergantung pada keberhasilan humas dalam menciptakan opini publik yang positif. Untuk itu, seorang humas harus selalu menjaga dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya. Yang kedua, mengurus fungsi-fungsi organisasi seperti menghadapi media, komunitas, dan konsumen. Dalam hubungannya dengan pemerintah, mereka harus kampanye politik, representasi para interest group sebagai konflik mediation, atau mengurus hubungan antara perusahaan tempat mereka bekerja dengan para investor. Seorang humas tidak hanya berfungsi untuk mengatakan sejarah organisasi, tetapi mereka juga dituntut untuk mengerti tingkah laku dan memperhatikan konsumen, karyawan, dan kelompok lain yang juga merupakan bagian dari deskripsi kerjanya. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada publik, interest group, atau pemegang saham mengenai kebijakan aktivitas dan prestasi dari sebuah organisasi. Tugas tersebut juga berhubungan dengan mengupayakan pihak manajemen untuk supaya tetap sadar terhadap tingkah laku publik dan menaruh perhatian terhadap grup-grup serta organisasi dengan siapa mereka biasa berhubungan. Nomor 4, menyiapkan dan membuat press release serta menghubungi orang-orang di media yang sekiranya dapat menerbitkan atau menyiarkan program mereka. Banyak laporan khusus di radio atau televisi, berita koran, dan artikel di majalah bermula dari meja seorang humas. Nomor 5, mengatur dan mengumpulkan program-program untuk memelihara dan mempertahankan kontak antara perwakilan organisasi dan publik. Mereka mengatur speaking engagement, pidato untuk kepentingan sebuah perusahaan, membuat film, slide, atau presentasi visual lain dalam rapat dan merencanakan konvensi. Sebagai tambahan, mereka juga bertanggung jawab menyiapkan annual reports dan menulis proposal untuk proyek-proyek yang beragam. Oke, semua materi telah kita bahas. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, humas adalah suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara satu badan dan publiknya. Usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Tujuan humas sendiri adalah untuk menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Fungsinya memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikan dengan baik sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap perusahaan tersebut. Manajemen humas di setiap perusahaan berbeda tergantung komposisi yang dibutuhkan. Fungsi manajemen humas sendiri ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan formasi, memimpin, dan pengawasan. Nah, sedangkan tugas pokok dari humas sendiri adalah yang pertama menjaga reputasi perusahaan, yang kedua mengurus fungsi-fungsi organisasi, yang ketiga menyampaikan informasi, yang keempat menyiapkan dan membuat press release serta menghubungi orang-orang di media,
Nomor 5, mengatur dan mengumpulkan program-program untuk memelihara dan mempertahankan kontak antara perwakilan organisasi dan publik. Oke, itu tadi adalah materi yang dapat aku sampaikan. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sekian dari aku. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Satria makan hiu, see you.